Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan sistematika penulisan buku teks pendamping. Kenapa saya sebutnya buku teks pendamping? Karena kalau buku teks utama, ya, buku teks pelajaran yang utama itu adalah buku yang disediakan oleh pemerintah melalui Kemendikbud. Sedangkan buku dari para penulis lain, selain yang ditunjuk oleh Kemendikbud, itu masuknya buku teks pendamping. Karena ada undang-undangnya bahwasannya sekolah itu wajib menggunakan buku teks utama yang disediakan oleh pemerintah. Dan sekolah boleh menggunakan buku teks pelajaran pendamping sebagai pelengkap. Jadi apabila sekolah hanya menggunakan buku teks pendamping, tidak menggunakan buku teks utama, bisa dikatakan sekolah tersebut menyalahi aturan undang-undang. Undang-undangnya nomor berapa saya sedikit lupa, mohon maaf. Maka saya sebut bukunya itu adalah buku teks pelajaran, buku teks pendamping. Nah, di sini saya beri contoh ya. Misalkan judulnya adalah buku teks pendamping matematika untuk SDMI kelas 5. Ini buku untuk 1 tahun pelajaran, jadi semester 1 dan semester 2. Ya, di sini ada judul buku di halaman yang pertama, kemudian nama penulis di bawahnya, kemudian halaman berikutnya ini ada sanksi pelanggaran hak cipta, halaman ketiga ini juga judul lagi, okay. Kemudian halaman yang keempat, di sini ada identitas buku, judulnya apa, penulisnya, penyunting, penata letak, pendesain sampul, terus penerbitnya mana, alamat penerbitnya di mana, cetaknya tahun berapa, terus identitas ISBN-nya berapa, nanti ditulis di sini nomornya. Kalau sudah muncul ISBN-nya itu urusan penerbit ya. Ini hanya layout-nya saja, okay. Saya tunjukkan. Ini ada prakata penulis ya, halaman ke-5. Terus prakata penulis ini terdiri dari beberapa paragraf ya. Paragraf yang pertama itu biasanya ucapan puji syukur. Paragraf kedua itu buku ajar ini, buku pelajaran ini tujuannya untuk apa, nggih? Harapan penulisnya apa, nggih? Kemudian di paragraf ketiga bisa ditulis bahwa penulis mengharapkan saran dan kritik masukan karena penulis merasa bukunya belum sempurna. Kemudian nanti di bawahnya prakata penulis, di sini ada titik mangsanya di pojok kanan bawah. Selanjutnya adalah daftar isi, terdiri dari halaman judul ya, kemudian prakata penulis, daftar isi, terus tujuan buku pelajaran. Ini yang wajib ada. Sedangkan kalau mau misalkan ditambahi jadwal, daftar tabel, juga daftar gambar, boleh. Tetapi tidak juga tidak apa-apa. Setelah itu masuk ke babnya, karena ini pelajaran matematika, ini bab 1 ya. Terus di sini ada subjudul subbabnya. Nah, misalnya ini 1.1, 1.2, 3, 4, 5. Nah, ini bab 2, 2.1, 2.5, bab 3. Kemudian nanti di pertengahannya ada evaluasi akhir semester. Lalu ini di setiap babnya boleh ada latihan bab, latihan tiap bab, boleh tidak. Misalkan evaluasinya nanti evaluasi akhir semester 1 atau evaluasi akhir semester 2 misalnya.
kemudian daftar pustaka ya, terus data diri penulis. Kalau glosarium ini pilihan, nggak ada juga nggak apa-apa, tapi yang harus ada daftar pustaka dan data diri penulis yang di bawahnya. Lalu halaman ke-11 itu adalah setelah daftar isi itu tujuan buku pelajaran. Tujuan buku pelajaran ini minimal ada 2 ya. Tujuan akan manfaatnya untuk siswa dan tujuan buku akan kemanfaatannya untuk guru. Misalkan di sini tujuan disusunnya buku ini adalah membantu siswa memahami pelajaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membantu guru menyiapkan kegiatan pembelajaran terbaik dengan menggunakan buku pelajaran yang sesuai. Boleh ditambahi lebih dari 2 atau minimal 2. Lalu masuk ke babnya. Ini bab 1, misalkan operasi hitung, bilangan bulat dalam pemecahan masalah. Kemudian di sini setelah babnya ada penjelasan tujuan bab, atau tujuan pembelajaran. Misalkan di sini melakukan operasi hitung bilangan bulat termasuk penggunaan sifat-sifatnya, pembulatan dan penaksiran. Di sini ada 5 penjelasan tujuan bab atau 5 tujuan pembelajaran atau 5 indikator. Nah setelah itu adalah setelah penjelasan tujuan bab lalu uraian pembelajaran. Nah uraian pembelajaran ini kalau misalkan di sini penjelasan tujuan babnya ada 5, nanti uraian pembelajarannya di sini pokok bahasanya juga 5. Nah terus selanjutnya adalah menguraikan pembelajaran seperti apa, karena ini adalah matematika ya, ada contoh soalnya dulu, terus ada penjelasannya bagaimana. Kalau misalkan bukunya selain matematika ya tidak usah ada contoh soal. Terus selanjutnya, nah ini dilanjutkan dengan bab 2 ya, 2.1, 2.2 sama tadi. Kalau tujuan pembelajaran atau penjelasan tujuan babnya di sini misalkan ada 5, ya uraian pembelajarannya nanti juga ada 5 di bawahnya. Nah ini karena di sini ini boleh misalkan setelah di sini setelah bawahnya ini bab 1 selesai terus ada latihan evaluasi bab 1 boleh. Tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa, nanti di ulangan latihan semester 1 atau di latihan ulangan tengah semester 1 misalkan. Lanjutnya seperti itu ya. Kemudian setelah itu bagian paling bawah belakang ya, ini ada sinopsis yang paling bawah. Kemudian ada data diri penulis ya. Data diri penulis ini biasanya isinya menyebutkan nama penulis, kemudian kelahirannya di mana, menempuh pendidikannya di mana, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, terus riwayat mengajarnya di mana saja, terus prestasi yang telah diraih apa saja. Nah ini glosarium, ini pilihan, boleh ada boleh tidak. Glosarium itu adalah istilah misalkan sesuai abjad. Misalkan di dalam buku, misalkan kalau pelajarannya IPA, di situ ada istilah abduksi, kemudian ada istilah alkali lah, itu apa dijelaskan. Jadi seperti istilah asing dalam buku dijelaskan dalam buku. Kalau misalkan tidak ada juga tidak apa-apa. Terus yang wajib ada ini daftar pustaka, wajib ada. Nah, ini soal ya. Untuk soal ya, kalau soal evaluasi akhir semester itu harus ada petunjuknya, ada petunjuk umum, ada petunjuk khusus misalkan. Terus untuk soal pilihan ganda ya itu minimal 15, untuk isiannya minimal 10, untuk uraiannya minimal 5. Itu. Nah, karena ini buku teks pelajaran tidak perlu ada kunci jawaban ya. Yang ada kunci jawabannya itu adalah buku modul ya, modul. Nah, antara buku pelajaran dengan buku modul itu kan berbeda. Kalau buku teks pelajaran itu yang digunakan ketika mengajar, tapi kalau buku modul itu adalah
buku yang dibuat agar siswa belajar mandiri. Jadi harus ada petunjuknya, belajarnya seperti apa. Bahkan ada latihan soal, kemudian ada kunci jawaban, lalu siswa mengevaluasi diri sendiri sudah bisa apa belum. Misalkan ada soalnya ada 10, kalau misalkan belum dapat minimal 7 yang betul, dipelajari lagi materi sebelumnya, kayak yang modul yang kuliah UT biasanya tahu, ya, seperti itu modul. Jadi modul itu agar siswa belajar mandiri. Tapi kalau buku teks pelajaran ini buku yang digunakan ketika guru mengajar di kelas, untuk membantu guru mengajar di kelas. Nah, salah satu keuntungannya guru menulis buku teks pelajaran adalah dia lebih tahu keadaan siswanya, kebutuhannya seperti apa. Kemudian pembelajaran terbaik urutannya harus bagaimana. Berbeda kalau buku teksnya itu bukan dibuat oleh guru. Kadang kan buku teks yang sekarang kan dibuatnya itu tidak dari mudah ke sulit, tapi kadang langsung ujuk-ujuk langsung sulit. Kadang anak kalau pelajaran matematika ujuk-ujuk langsung soal kan ya bingung juga, tidak dijelaskan secara rinci. Lah inilah kita kesempatannya untuk menulis buku teks pelajaran. Oke. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ya, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Monggo. Kalau bisa saya jawab ya tak jawab. Kalau tidak bisa saya jawab ya mungkin saya simpan dulu pertanyaannya. Nanti kalau sudah tahu saya jawab lewat chat WA. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya, pelantangnya dihidupkan mic-nya. Monggo Pak Mahmud Saifi. Pak Mahmud Saifi dari Cilacap. Assalamualaikum. Punya Pak ya? Waalaikumsalam Pak. Oke, monggo. Selamat malam Pak Dede. Oke, monggo Pak. Terkait dengan buku teks, ada batasan apa? Ada batasannya. Ya. Ada batasan atau tidak gitu? Terus Putus-putus ya Pak soalnya. mengirimkan ke penerbit untuk margin bentuk fontnya. Kemudian untuk apa namanya? Ini kan buku teks pendamping ya, buku teks pendamping. Kalau dengan yang seperti buku-buku modul atau buku-buku diklat, ini atau gimana Mas? di penilaian angka kredit bagaimana, Mas Dede? Saya coba jawab ya Pak ya. Untuk yang pertama tadi tentang dikirimnya kemana gitu Pak ya bukunya ya. Sama ininya, sama halamannya ada batasannya apa tidak, sama marginnya. Begini Bapak, karena di sini saya berani untuk memberikan materi buku teks pelajaran ya. Sebelumnya saya sudah konfirmasi dulu ke penerbit yang bekerja sama dengan saya, bisa tidak menerbitkan buku pelajaran, mencetak buku pelajaran. Terus jawaban sana, kami bisa mencetak buku pelajaran asalkan ukuran kertasnya itu sama seperti ukuran kertas cetak, seperti pada buku kumpulan cerpen, buku kumpulan puisi, atau buku novel dan sebagainya. Itu ukurannya A5 Bapak, bukan A4 ya. Nah,
Nggih. Tapi saya nggak tahu penyebabnya apa. Karena mungkin kalau ukuran A4 mungkin harganya juga berbeda, nggih. Atau memang mereka itu biasa menerbitkannya ukurannya memang standarnya itu A5, nggih. Maka saya membuat ukuran kertasnya itu adalah A5. Kemudian ukuran atas, ukuran bawah gitu. Ini sudah ada layoutnya dari template layoutnya dari sana. Jadi nanti ini contoh template layoutnya nanti saya share lewat grup WA, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menuliskannya di situ, ya. Nah, kemungkinan itu template layoutnya ini langsung bisa diterima oleh penerbit, langsung bisa diproses. Kalau menerbitkannya ya yang ngasih template-nya ini. Berbeda kalau mau menerbitkannya di tempat lain, ya Bapak Ibu harus sesuai dengan aturan yang di tempat lain itu, ya. Jadi ya, tapi ya saya tidak memaksa mau menerbitkan di yang bekerja sama dengan saya, silakan. Atau mau cari penerbit sendiri juga silakan. Tapi karena saya di sini berani membuka kelas atau materi pembelajaran yang fokus pembelajaran, ya sebelumnya saya konfirmasi dulu ke penerbit. Dan saya harus mematuhi aturan dari penerbit sana tentang ukuran kertasnya, tentang tidak berwarna dan sebagainya, karena ini sana belum bisa menyediakan percetakan yang berwarna. Begitu Bapak. Kemudian tadi tentang angka kreditnya nggih Pak nggih. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa buku pelajaran itu berbeda dengan modul, ya. Kalau modul itu angka kreditnya dipakai di satuan pendidikannya kalau nggak salah itu 0,5. Dipakai di tingkat provinsi itu 2. Dipakai di tingkat nasional itu 4 atau 6. Kalau nggak salah saya sedikit lupa itu. Misalkan kayaknya seperti itu. Nanti bisa dilihat di buku 4. Begitu Bapak. Oke. Jika kurang jelas nanti bisa dilanjut lewat chat. Nah, saya buka untuk pertanyaan yang kedua. Monggo di raise hand-nya dinyalakan. Langsung berbicara, monggo. Pak Erwanto sudah membuka mic-nya, mungkin mau bertanya. Izin. Ya, monggo Pak. Pertanyaannya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara pengajuan, umpama mau membuat modul template-nya Putus-putus ya Pak. jangka Suaranya putus-putus ya Pak. Sampai dengan jadi itu butuh waktu berapa lama? Terus maaf, kira-kira untuk biayanya itu biasanya nyampe berapa untuk berapa eksemplar ya gitu Pak. Terima kasih Pak. Nggih, sama-sama Bapak. Sampun nggih? Nggih. Nggih, saya coba jawab Bapak. Untuk apa tadi? Biaya cetak ya Pak ya. Kemudian waktunya berapa lama gitu. Nah, ini kalau yang penerbit yang bekerja sama dengan saya, karena saya sendiri bukan penerbit Pak, saya juga cuma guru yang menyalurkan naskah dari Bapak Ibu guru yang lain. Itu untuk biayanya itu ada 2, yaitu yang reguler dan yang kilat. Kalau yang buku pelajaran ini itu yang reguler adalah 499.000. Itu lama pengerjaannya adalah maksimal 3 bulan. Jadi setelah Bapak Ibu mengirimkan naskah, kemudian mentransfer biaya penerbitan sebesar 499.000, 3 bulan terhitung mulai tanggal di transfernya itu, naskah dikirim itu maksimal paling lama itu bukunya Bapak Ibu terima. Selama ini seperti itu.
dan belum pernah sampai lebih dari 3 bulan. Nah, kalau yang pengen kilat itu paketnya adalah 850.000. Itu bisa langsung diproses tanpa antrian. Harganya adalah 850.000, lama pengerjaannya adalah 2 minggu. Ya, mulur-mulurnya lah 3 minggu lah sampai bukunya diterima. Jadi nggak sampai 3 bulan, cuma 3 minggu insya Allah. Nah, itu kaitannya. Kemudian tadi biaya cetak ya Pak ya. Oh ya, dengan paket itu, paket 499.000 dan paket 850.000 itu tadi sudah mendapatkan 2 buku bukti cetak untuk penerbit, akan dikirim ke alamat 2 buku bukti cetak untuk penulis akan dikirim ke alamat penulis. Itu sudah semuanya, sudah ISBN dan sebagainya, nanti dikirim ke alamat penulis. Begitu juga dengan yang paket kilat juga dapat 2 juga, cuma bedanya yang reguler itu waktunya 3 bulan, yang kilat itu 2 minggu. Beda prosesnya saja. Nanti kalau mau nambah jumlah cetak, ya nanti dihitung harga satuan buku, harga khusus untuk penulis. Berbeda dengan harga umum. Itu Pak. Bisa cukup kayaknya pertanyaannya tadi yang jawaban dari pertanyaannya Pak yang barusan tadi sepertinya sudah cukup nih. Ini masih ada waktu ya. Masih bisa 1 pertanyaan lagi, monggo yang ingin bertanya. Buka mic-nya atau tunjukkan di badge raise hand-nya. Masih ada yang mau bertanya? Halo? Masih ada yang ingin ditanyakan? Yang baru bergabung, langsung bertanya mungkin, karena ini zoom-nya tidak lama-lama. Lanjutkan mengajukan pertanyaan. Halo? Kaitannya dengan yang kemarin yang cerpen itu sudah ada 7 yang masuk. Untuk yang belum, monggo untuk dikirimkan naskah cerpennya, ditunggu. Bapak Ibu, jika sudah cukup, saya akhiri saja. Terima kasih atas antusiasmenya. Terima kasih sudah bergabung dengan ruang Zoom yang saya buat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jalan.